Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ribinanda Solihah dari kelas B Paru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang jadal dalam Al-Quran. Apa itu jadal? Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadal tuhab, yakni ahkamtu fadlahu, yang artinya aku kokohkan jalinan tali itu. Baik kawan-kawan, mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan pasti berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 54, yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Nah, dari sini kita tahu, jadal merupakan salah satu tabiat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Rasulullah SAW berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik agar dapat meredakan keberingasan mereka. Jadi kawan-kawan, jangan kalian berdebat dengan emosi, tapi berdebatlah dengan ilmu pengetahuan yang kalian punya. Jika belum banyak ilmu pengetahuan itu, maka hindari saja perdebatan itu. Nah, ada beberapa jenis perdebatan atau jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah seperti ketauhidan Allah, uluhiyahnya, dan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Berikutnya, membantah para penentang dan lawan, serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima balik oleh akal, agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya Khalik atau Tuhan. Misalnya seperti Quran Surah At-Tur ayat 35-43, yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi lain mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir itu mereka yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Berikutnya, menggunakan argumentasi yang berkaitan dengan asal mula kejadian dan hari kebangkitan. Misalnya Quran Surah Qaf ayat 15, yang artinya, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Selanjutnya, membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebalikannya, seperti Quran Surah Al-An'am ayat 91, yang artinya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia,
Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Menggunakan teori as-sabar wa taksim, yakni mengoleksi beberapa sifat sesuatu, kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilat. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Yang artinya ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Apakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, mematahkan hujah lawannya dengan menjelaskan bahwa asumsinya itu tidak diakui oleh seorang pun. Misalnya seperti Quran Surah Al-An'am ayat 100 sampai 101. Yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya, jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Baik kawan-kawan, cukup sekian. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.